Shalom, Tuhan memberkati saudara, puji nama Tuhan. Matius 13 ayat 3 dan seterusnya, demikian bunyinya. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan adalah makin banyak benih ditabur, maka makin banyak buah dihasilkan. Saudara-saudara, prinsip orang menabur pasti menuai. Namun ada pengecualian di sini, yakni benih firman Tuhan yang tertabur. Ternyata tidak semua tumbuh bertunas, apalagi panenan buah. Saudaraku, firman Tuhan bilang ada 3 kendala. Benih yang ditabur dan tidak dapat mencapai panenan, alias fuso atau gagal. 75% lebih kurang tuaian gagal karena benih taburan jatuh di pinggir jalan yang keras, tanahnya berbatu-batu, dan di tengah semak berduri. Saudara-saudaraku, saudara segera melihat arti perumpamaan di dalam pasal 13 Matius 18 dan seterusnya. Saudara, ungkapan ini ada benarnya, mengingat firman Tuhan di pasal ayat yang lain berkata, terdapat 2 jalan lebar dan sempit. Banyak orang lebih memilih jalan lebar ketimbang jalan yang sempit. Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Namun demikian, hari ini kita tidak akan membahas hal tersebut. Saudara-saudaraku, menjadi kalkulasi kita secara sederhana bahwa sekarang ini adalah menabur, menanam dan menyiram harus lebih banyak, harus lebih giat, tidak jemu-jemu, tidak henti-henti. Sebab makin banyak benih firman Tuhan yang ditabur, maka makin banyak benih-benih unggul itu bertunas dan berbuah hasil. Saudara-saudaraku, berikut ada sasaran ganda Tuhan, sasaran ganda kita yang diutus Tuhan, yaitu di dalam menabur, yaitu menyiram. Saudara-saudaraku, kata menyiram itu berarti memberikan kekuatan, memberikan orang-orang percaya pembelajaran. Orang-orang yang dimenangkan di situ harus dibina, harus dilatih, harus dibekali supaya mereka bertumbuh dan dewasa dalam iman, lalu menjadi murid yang siap diutus, bahkan murid yang siap bermultiplikasi, memuridkan lagi dan memuridkan lagi. Saudara-saudaraku, inilah yang luar biasa di dalam misi kita. Nah, kemudian sifat benih yang ditabur, yaitu firman Tuhan, pada hakikatnya sama, yaitu benih yang unggul. Firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan itu tidak mungkin gagal. Firman Tuhan itu ibarat benih yang unggul. Dan kemudian kita, hamba Tuhan, sebagai penabur itu relatif, tidak mutlak. Sebab penabur, pekerja ladang, bertugas menanam atau menyiram. Yang menumbuhkan itu sejatinya, yang berperan penting memberi pertumbuhan dan pembuahan, yakni Tuhan sendiri yang empunya ladang itu. Saudara-saudaraku, sebagai contoh kesaksian, seorang penginjil kondang dunia bernama Charles Spurgeon, pertama kali ia bertobat, yaitu lewat mendengar renungan firman Tuhan yang disampaikan secara sederhana oleh penginjil yang masih belajar, penginjil dan pekerja muda di sebuah gereja kecil. Luar biasa, saudara-saudaraku. Inilah kisahnya, penabur orang yang biasa, orang kecil yang biasa,
Tetapi di balik taburan firman Tuhan ada pemeran penting, yaitu Roh Kudus yang bekerja meyakinkan orang. Bahkan Rasul Paulus memperjelas sifat penabur, sifat hamba Tuhan yang relatif atau tidak mutlak ini, bahwa yang menanam atau yang menyiram tidaklah penting, tapi yang penting adalah Tuhan yang memberi pertumbuhan. Saudara-saudaraku, namun demikian, penabur adalah alat Tuhan, maka hatinya harus siap, harus lembut, tangannya harus adem, harus sabar, harus tekun di dalam menggarap tanah, rajin, apik dalam menggemburkan tanah dan memberi pupuk. Hatinya harus berempati dengan benih dan tanah. Kadang ia berdialog sepertinya di dalam pengharapannya ketika ia menabur, menanam, dan menyiram. Saudara, sehingga turut menentukan benih bertunas dan berbuah. Saudara-saudaraku, tentu saja kita berharap tuaian global di akhir zaman ini, di masa tuaian akhir ini, di mana kita hidup sekarang, terjadi seperti yang diharapkan Tuhan. Maka dari itu, sebagai pekerja, sebagai peladang, dan kita semua sebagai hamba Tuhan, kita harus giat, tidak boleh jemuh, jangan lelah. Saudara, kita sedang berpacu dengan dunia yang sedang binasa dengan segala keinginannya. Kita tetap berjalan di jalan yang sempit itu, pada pintu yang kecil dan sesak itu. Itu sebabnya itu jalan menuju kehidupan. Matius 7 ayat 13. Itu sebabnya jangan kita kecewa bila firman Tuhan yang kita posting, firman Tuhan yang kita upload tidak memuaskan karena tidak direspon sepenuh, tidak ditanggapi dengan serius. Sebab respon-respon yang minim seperti itu harus jadi pendorong kita untuk terus produktif bekerja di ladang Tuhan. Sebab makin banyak benih ditabur, makin banyak buah dihasilkan. Saudara-saudaraku, firman Tuhan hari ini saya tutup dengan Mazmur 126 ayat 5. Dengar saudara, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai bersorak-sorai. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan kiranya memberkati saudara semua. Puji nama Tuhan, selamat melayani. Haleluya.